Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan daring untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Pada bab ini kita akan membahas tentang penyelesaian permasalahan dengan pencarian, yaitu blind search. Ini nanti akan terbagi menjadi beberapa subtopik. Yang pertama adalah agen penyelesaian problem, jenis permasalahan, formulasi permasalahan, algoritma pencarian dasar, BFS, UCS, DFS, IDS. Dan di video pertama ini kita akan membahas tentang agen penyelesaian problem, jenis permasalahan, formulasi permasalahan, dan algoritma pencarian dasar. Sebagai pembukaan untuk bab ini kita sedikit mengulas kembali beberapa materi tentang simple reflex agen ya. Jadi untuk kemarin untuk bab sebelumnya kita telah belajar beberapa tipe atau jenis agen yang salah satunya adalah simple reflex ya. Di sana simple reflex merupakan jenis agen yang paling sederhana untuk memetakan secara langsung dari keadaan ke tindakan. Kalau kemarin kalian masih ingat, kita bisa representasikan itu dengan menggunakan if then ya sebagai pembentukan rule atau representasi pengetahuan dalam simple reflex. Nah, karena keterbatasan rule yang harus kita buat, maka simple reflex agen ini tidak bisa beroperasi dengan baik kalau misalnya kita tidak bisa memetakan keadaan lingkungan dengan baik karena dia sangat tergantung sekali dengan aturan atau rule. Ya, kalaupun dia harus menyimpan banyak informasi yang masuk ke dalam agen, nah ini akan menjadi salah satu kelemahan juga karena terlalu banyak pengamatan yang harus dilatih ya atau banyak pengetahuan yang harus ditampung ya. Jadi di sini memiliki kelemahan seperti itu. Sehingga pada goal based agent ini akan ditentukan berdasarkan tujuan ya. Berdasarkan pertimbangan tindakan selanjutnya dan hasil yang diinginkan. Jadi bisa memangkas beberapa pengetahuan yang sekiranya tidak sesuai dengan tujuan. Agen penyelesaian permasalahan salah satunya adalah menggunakan goal-based agent yang memutuskan apa yang harus dilakukan dengan menemukan urutan pencarian. Agen pemecahan masalah adalah jenis agen yang berbasis tujuan. Ya, pada umumnya ya agen cerdas itu ingin memaksimalkan yang namanya performance measure ya, sehingga nanti hasilnya bisa lebih efektif dan lebih efisien. Ya, kita tahu bahwa goal itu merupakan kumpulan dari states atau keadaan. Nah, tugas agen ini adalah memutuskan kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan. Ya, urutannya seperti apa yang nantinya itu menjadi sebuah goal formulation, jadi sebuah rumusan untuk sampai ke tujuan. Kemudian selain itu, pada agen penyelesaian permasalahan juga ditentukan yang namanya problem formulation. Ya, ini juga untuk memutuskan kira-kira jenis tindakan dan keadaan yang harus dipertimbangkan dari sebuah tujuan itu seperti apa. Dengan banyak pilihan dari aturan atau representasi pengetahuan, sebuah agen itu akan memutuskan juga tindakan apa yang harus dilakukan. Maka muncullah konsep yang namanya searching ya. Jadi searching algorithm ini mengambil masalah sebagai masukan ya, kemudian solusinya atau outputnya atau pengembaliannya return value-nya adalah berupa solusi dalam bentuk urutan tindakan. Kalau kita gambarkan desain agen penyelesaian permasalahan, yang pertama adalah kita mulai dengan formulasi terlebih dahulu, kemudian mencari tindakan yang sesuai dengan formulasinya itu, kemudian kita bisa mengeksekusinya sehingga menghasilkan urutan tindakan yang terbaik. Sebenarnya konsep searching sendiri atau pencarian kalian sudah pelajari ya kurang lebih di mata kuliah ASD ya. Kita tahu bahwa searching atau pencarian itu merupakan sebuah struktur data yang menjadi dasar bagi algoritma komputer. Tetapi proses searching pada AI ini memiliki sedikit perbedaan. Ya, searching pada AI adalah searching terhadap problem space ya.
searching terhadap permasalahan, bukan searching data. Misalnya seperti memasukkan keyword ke dalam sebuah mesin pencarian, tidak seperti itu. Tapi di sini lebih ke arah pencarian untuk menyelesaikan masalah dari agen itu, ya. Jadi problem space sifatnya. Nah, proses searching ini berupa jalur yang menggambarkan keadaan awal sebuah masalah menuju kepada penyelesaian masalah yang diinginkan. Ya, solve problemnya seperti apa. Nah, jalur-jalur dari penyelesaian masalah ini akan melalui yang namanya proses searching, sehingga nanti akan dihasilkan yang namanya sebuah solusi atau solution space. Pada AI, jenis permasalahan dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama adalah single state problem. Di sini agen itu tahu persis keadaan sesuatu yang ingin diamatinya. Sifatnya adalah observable, deterministik, static, dan discrete. Kemudian ada non-observable atau multi-state problem yang mana dia sensorless problem ya. Agen mungkin tidak mengetahui di mana keberadaan sesuatu yang dicari. Ya, sifatnya di sini adalah partially observable, kemudian deterministik, static, dan discrete. Kemudian ada contingency problem ya, keadaan yang tidak pasti atau persepsi yang dapat memberikan informasi baru tentang keadaan saat ini. Sifatnya yaitu partially observable dan juga non-deterministik. Kalian kemarin sudah mempelajari tentang beberapa jenis lingkungan agen ya. Ada sifat-sifat lingkungan agennya ada observable, fully observable, partially observable, deterministik, stokastik, statik, dinamik, dan seterusnya kemarin ya. Kalau misalnya kalian masih belum memahami beberapa istilah yang ada di slide ini, kalian bisa merujuk ke bab sebelumnya. Yang terakhir adalah unknown state space ya. Di sini biasanya digunakan untuk masalah eksplorasi. Contohnya adalah di sini ada gambaran tentang vacuum cleaner world. Ya, ini untuk single state problem ya. Misalnya di sini kita mulai dari state kelima ya. Pada state kelima ini solusi yang diharapkan adalah right suck, artinya bergerak ke kanan terlebih dahulu kemudian sedot ya. Nah, di sini kita tahu state-nya dari kiri ke kanan kemudian dia menyedot. Yang kedua adalah multi-state problem ya. Di sini ada tulisan ya. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dimulai dari state-state ini ya. Kita bisa mulai dari mana saja. Nah, di sini solusi yang diharapkan adalah yang pertama adalah bergerak ke kanan terlebih dahulu, kemudian suck, left, dan suck ya. Nah, kita perhatikan di sini untuk ke kanan ya, bergerak ke kanan. Ya, state yang bergerak vacuum cleaner yang berada di sebelah kanan ya, ditunjukkan pada state berapa saja. Nah, kita lihat di sini ya, ini berada di kanan, berada di kanan, berada di kanan, berada di kanan ya. Jadi 24, 6, 8 merupakan state yang menunjukkan bahwa dia berada di sebelah kanan ya. Kemudian dari state yang ada di sebelah kanan ini solusi urutannya yang kedua adalah suck, yaitu nyedot ya. Dari sini kita bisa lihat state-nya ya yang sudah tersedot ya, yang sudah tersedot dari 24, 6, 8 ini adalah yang state keempat dan state ke-8. Ya, jadi di sini kita tuliskan 4, 8. Nah, kemudian dari state 4, 8 ini ya, dari state ke-4, 8 ini ketika dia bergerak ke kiri ya, maka dia akan menuju seperti gambar pada state berapa ya. Di sini kalau misalkan dari 4 kalau mau bergeser ke kiri ya, jadi nanti gambarnya vacuum cleanernya jadi di sebelah sini ya. Jadi ini mirip sekali dengan state 3 ya. Begitu pula dengan yang state ke-8 ya. Ini yang kedua adalah ke-8. Kita
kalau misalkan dia bergerak ke kiri jadinya adalah state 7 ya. Maka di sini untuk left-nya kondisinya adalah state 37. Selanjutnya urutan yang terakhir ya penyelesaiannya adalah suck, yaitu menyedot ya. Dari state ketiga dan 7 yang sudah tersedot adalah state ke 7 ya, sudah bersih ini ya. Jadi ini adalah urutan dari beberapa step ya. Ini dinamakan multiple state. Bedanya dengan yang single state itu hanya fokus kepada satu state saja. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kontingensi ya. Di sini ada contoh misalnya bahwa ketika kita menyedot ya, jadi ada informasi yang tidak pasti kan ya kalau kontingensi ini, jadi ada keadaan yang tidak pasti. Jadi bisa jadi setelah disedot dapat mengotori karpet ya, ini keadaan yang tidak diperkirakan ya. Jadi local sensingnya ya adalah kotor atau tidak kotor pada certain location ya. Di sini misalnya mulainya dari state 1 dan 3 ya. Dari state 1 dan 3. Kemudian solusinya ya, ini urutan solusinya ada suck ya, ada right, ada suck ya. Dari state 1 dan state ketiga ya, ketika dia bisa ini untuk langkah suck ya atau menyedot itu nanti akan menjadi ya seperti pada state keberapa ya. Kalau misalnya ini disedot ya 1 ini berarti nanti akan jadi state ya seperti kondisi di state kelima ini. Kalau misalnya kondisi awalnya adalah 3, ketika ini sudah disedot dia state-nya nanti akan seperti pada gambar ketujuh ya, state ketujuh ini. Jadi di sini dari state 1-3 ketika ada proses suck itu dinyatakan dengan state 5 dan 7. Kemudian dari state 5 dan 7 ini langkah selanjutnya adalah bergerak ke kanan ya. Dari 5-7 ini dia bergerak ke kanan menjadi state 6 ya, dan state 7 menjadi state 8 ya. Sehingga di right-nya ini ada state 6 dan 8. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah suck ya. Suck ya, dari state ke-6 dan ke-8 ini seharusnya yang stuck itu adalah 8. Nah, ini ada kondisi yang tidak pasti bahwa ketika kita menyedot ternyata juga dapat mengotori karpet. Jadi ini termasuk ya. Jadi state yang karena ini keadaannya kontingensi dengan keadaan bahwa ketika kondisi sedot tapi masih mengotori karpet, jadi untuk stucknya tetap pada state 6 dan 8. Nah, untuk menyelesaikan dari formulasi permasalahan ini, berarti kita tentukan dulu masalahnya apa, kemudian kita menentukan kira-kira ruang lingkup apa saja dalam sebuah state itu yang harus kita pilih. Contohnya di sini adalah sebuah fungsi ya untuk menyatakan problem solving agent dalam kasus sederhana yang mana di sini ya input parameternya berupa percept ya, dan returns-nya berupa sebuah action yang mana static value-nya di sini ada sequence ya. Jadi urutan tindakan, kemudian ada state ya, keadaan lingkungannya itu seperti apa, kemudian goal-nya, tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa, dan juga problem formulation, jadi rumusan dari masalah. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan beberapa informasi tentang ini ya, kita lakukan yang namanya update state ya. Jadi untuk mengetahui kira-kira atau memperbarui beberapa informasi dari lingkungan ya yang berupa state dan juga percept ya, yang kita menerima informasi dari lingkungan. Kemudian jika urutan dari tindakan itu masih kosong, masih tidak ada dalam agen, maka lakukan yang namanya formulasi goal ya. Kita tentukan goalnya apa, tujuannya apa dari
state itu. Kemudian setelah goal-nya, berarti kita juga menentukan yang namanya bagaimana formula ya penyelesaian dari rumusan masalah yang dimaksud ya, seperti itu. Kemudian dari sana dilakukanlah untuk proses searching ya, urutan tindakan dari penyelesaian permasalahannya itu. Setelah itu baru menemukan yang namanya kira-kira langkah apa yang terbaik ya yang harus dikeluarkan ya menggunakan aktuator ya kemarinnya melalui aktuator kira-kira langkah terbaik apa yang harus dicapai seperti itu. Kemudian ya kembali ke action dan seterusnya, jadi dia selalu akan memperbarui beberapa informasi yang ada di dalam agennya, pengetahuan agennya, yang mana itu merupakan respon ya, respon dari lingkungan yang diterima oleh agen. Nah, sekarang kita coba liburan ke Romania dulu versi daring ya melalui mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, ini kita akan coba ya nanti untuk beberapa contoh yang ada di slide setelah ini itu akan menggunakan peta ini ya. Ya, ini adalah contoh ya liburan ke Romania ya. Saat ini kita berada di Arad ya. Jadi ini adalah contoh yang ini kita berada di Arad. Penerbangan keberangkatan dilakukan besok dari Bukares ya. Merumuskan tujuannya. Tujuannya berada di Bukares ya. Oke. Kemudian merumuskan masalah ya. Nah, step-nya kalau masalahnya ini kan ini liburan ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti step-nya adalah berbagai kota yang sekiranya nanti bisa digunakan sebagai alternatif untuk dilalui. Action-nya berupa bergerak ya, bergerak atau menuju ke kota satu ke kota yang lain. Kemudian dicari solusinya. Urutan kota yang dilalui untuk mencapai tujuan dari Arad ke Bukares ini seperti apa ya. Kalau di sini dicontohkan ini ada misalnya dari Arad ke Sibiu, Fagares, Bukares misalnya seperti itu. Jadi kurang lebih kita bisa definisikan contoh penyelesaian permasalahan itu seperti itu. Kita tentukan goalnya apa, kemudian state-nya apa, dan kira-kira formulasi masalahnya seperti apa, kemudian kita tentukan solusinya seperti apa. Misalnya solusi permasalahan pada single state problem ya. Suatu problem didefinisikan dalam 4 item. Yang pertama adalah initial state ya. Misalkan dalam kasus ini itu adalah di Arad karena kita mulainya di Arad ya. Kemudian ada actions atau successor function ya. Jadi dia kumpulan dari beberapa aksi dan juga beberapa pasang state ya. Contohnya misalnya di sini berangkat dari Arad ke Zerlin, kemudian berada di Zerlin dan seterusnya. Goal testnya berarti kita berada di Bukares atau kita bisa nyatakan ini secara eksplisit ya. Jadi kita langsung saja menunjuk sebuah tempat yaitu Bukares atau secara implisit kita bisa nyatakan sebagai checkmate atau skakmat ini kalau dalam permainan ya. Seperti itu. Kemudian kita tentukan juga pet cost-nya ya. Jadi ini sebagai tambahan untuk menetapkan kira-kira nanti akan mempertimbangkan atau tidak tentang besarnya biaya untuk setiap jalur yang ada. Misalnya jumlah jarak tempuh, jumlah tindakan yang lain, dan lain sebagainya. Contohnya di sini adalah fungsi CXAY ya, sebuah variabel yang mengandung parameter XAY, yang mana C-nya itu adalah cost action, A adalah dari state ke X ke state Y yang diasumsikan lebih besar sama dengan 0 ya. Solusinya bisa menjadi suatu urutan tindakan yang mengarah dari keadaan awal ya initial state-nya
Jadi dari mana kita berangkat dan tujuannya kemana, goal state-nya mana. Kemudian kualitas solusi dapat diukur dari cost function-nya tadi ya. Jadi kira-kira yang mau dipertimbangkan itu dari sisi apanya? Kalau misalnya dari sisi cost-nya berarti apa yang harus dilakukan ya, seperti itu. Contohnya di sini adalah cost yang paling minimal dari jalur path yang dilalui. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan keadaannya sebenarnya atau real problem ya, space ini sangat kompleks ya, bisa jadi dia sangat kompleks dan juga rumit ya. Karena seperti yang kita tahu, misalnya kita berada di suatu tempat, ingin mengunjungi tempat lain ya, kita bisa melalui beberapa jalur ya seperti itu. Dan ketika kita membuat space-nya yang sangat detail seperti itu ya, misalnya selain kota ada RT, RW, ya beberapa gang-gang kecil, belum keadaan yang lain ya seperti jalan berlubang dan seterusnya. Jadi bisa jadi ini merupakan kondisi yang kompleks dan rumit sehingga perlu beberapa hal yang bisa dipecahkan ya. Seperti kita menentukan state-nya ya, dari mana ya, dengan siapa, keadaan cuacanya seperti apa, kondisi jalannya seperti apa, kemudian beberapa jalan alternatifnya seperti apa, nanti bisa menjadi sebuah solusi. Nah, aksinya juga bisa ya, misalkan apa apa langsung terus kayak gitu ya, atau harus transit dulu ya, atau istirahat dulu, apakah memang ada jalan tikus ya atau jalan pintas ya untuk mencapai tempat tersebut. Nah, ini dengan membuat abstraksi masalah ini kita akan lebih mudah menyelesaikan masalah karena kita akan menjadi lebih fokus kira-kira kalau misalkan tujuan kita oke nyampe di suatu tempat itu lebih cepat berarti ada beberapa pertimbangan solusi permasalahan yang bisa dibuat. Contoh yang lain misalnya ada vacuum cleaner tadi ya. Kita tentukan state-nya. Jadi state-nya adalah lokasi dari agennya, ya agen atau mesinnya itu tadi. Kemudian ada status dari area atau lokasi pada state itu, apakah dia kotor atau tidak, berdebu atau tidak. Kemudian ada possible action di sini, bisa bergerak ke kanan, ke kiri, kemudian sedot. Ada goal testnya semua state ya atau semua keadaan ruangan sudah bebas debu misalnya. Kemudian paid cost-nya misalkan mengasumsikan bahwa setiap action ya itu dinilai 1 ya. Jadi di sini adalah salah satu contoh untuk vacuum cleaner. Contoh untuk permainan ya. Di sini contoh 8 puzzle yang mana state itu dinyatakan sebagai lokasi 8 buah angka dalam matriks 3x3. Possible action-nya bisa move atau blank ya, yang mana dia akan bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya, goal test-nya mencapai konfigurasi seperti yang ada pada gambar ya. Path cost-nya setiap satu step cost adalah satu pindahan dari satu blok ke blok yang lain. Kemudian dijumlahkan berapa jumlah path ya. Jadi yang jumlah langkah yang paling sedikit itu yang paling bagus ya, paling efektif dan juga efisien. Contoh yang terakhir masih dalam permainan ya, ini adalah contoh 8 quiz problem ya. Letakkan 8 bidak menteri atau queen sedemikian sehingga tidak ada yang saling makan ya. Menteri bisa makan dalam satu baris kolom diagonal. Nah, ini kita bisa tentukan state-nya adalah papan catur dengan bidak menteri 0 sampai 8 ya. Kemudian initial state-nya adalah papan catur yang kosong, possible action-nya bisa meletakkan bidak menteri di posisi kosong. Goal test-nya adalah 8 bidak menteri di papan, tidak ada yang saling makan. Jadi ini adalah salah satu contoh permasalahan pada permainan yang kita tentukan terlebih dahulu state-nya mana,
initial state-nya mana, goal state-nya mana, dan possible action-nya itu apa ya. Jadi agar lebih jelas dalam kita menyelesaikan permasalahan. Ternyata masih ada satu contoh lagi yang terakhir ya. Ini ada perakitan robot ya, state-nya misalnya koordinat di bagian sudut mana yang harus dirakit ya. Kemudian ada action-nya, gerakan ya, gerakan dari robotnya itu apakah memang sudah tepat ya. Kemudian goal test-nya, perakitannya itu telah lengkap atau belum. Path cost-nya adalah waktu eksekusi ketika dirakit itu, ketika proses merakitnya itu seperti apa ya, kemudian berapa lama yang harus dilakukan untuk merakit robot. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.